Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, di pertemuan hari ini dan pertemuan yang akan datang, kita sudah beranjak pada penerapan fungsi linier. Penerapan fungsi linier dibagi menjadi dua, yaitu pada teori ekonomi mikro dan pada ekonomi makro. Pada teori ekonomi mikro ada 8 jenis penerapan untuk fungsi linier. Yang pertama ada fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Kemudian yang kedua ada pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Kemudian yang ketiga ada pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Kemudian yang keempat ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Kemudian yang kelima, keseimbangan pasar dua macam barang. Kemudian yang keenam ada fungsi penerimaan dan pendapatan ya. Kemudian yang ketujuh ada fungsi biaya, keuntungan, dan kerugian. Dan yang kedelapan atau yang terakhir ada fungsi anggaran. Nah, kedelapan penerapan itu akan kita bahas sisa waktu sebelum mid semester. Nah, setelah mid semester kita beranjak pada teori ekonomi makro. Pada video kali ini kita akan membahas penerapan yang pertama, yaitu fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Hukum permintaan, hukum penawaran, dan keseimbangan pasar pada dasarnya sudah saudara dapatkan ketika di SMA maupun di SMK. Harapannya video ini bersifat mengingatkan kembali atau merefresh tentang materi-materi yang sudah pernah saudara dapatkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, berikut ini adalah penjelasan dari penerapan fungsi linier bagian yang pertama. Sebelum sampai ke materi, kita lebih baik sampaikan dulu mengenai capaian pembelajaran. Jadi, capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, saudara diharapkan dapat menjelaskan konsep permintaan dan menggambar kurvanya. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan konsep penawaran dan menggambar kurva. Dan yang terakhir, saudara diharapkan dapat menjelaskan keseimbangan pasar dan menggambar kurvanya. 3 hal tadi merupakan capaian pembelajaran untuk materi atau submateri. Yang pertama, fungsi permintaan atau demand. Kemudian yang kedua, fungsi penawaran atau supply. Dan yang ketiga, keseimbangan pasar atau equilibrium. Masuk pada materi yang pertama, yaitu fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara harga atau P, price ya, dengan jumlah barang yang diminta atau Q, quantity. Sekali lagi, fungsi permintaan adalah fungsi yang menghubungkan antara variabel harga atau P atau price dengan jumlah barang yang diminta atau quantity atau Q. Untuk hukum permintaan itu sendiri memiliki bunyi bahwa apabila harga naik, maka jumlah barang atau produk yang diminta akan berkurang.
Dan apabila harga turun, maka jumlah barang atau produk yang diminta akan bertambah dengan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor yang mempengaruhi bersifat konstan atau tetap. Adapun persamaan atau bentuk umum dari fungsi permintaan adalah Q sama dengan A minus BP. Atau di beberapa buku menyebutkan fungsi permintaan dalam P, yaitu P sama dengan A per B minus 1 per B Q. Nah, baik dalam P, persamaan dalam P maupun dalam Q, perlu kita ingat bahwa simbolnya adalah minus. Ya. Hal ini berarti bahwa seperti hukum permintaan, jika harga naik, maka produk atau kuantitas yang diminta itu akan berkurang. Jadi ketika P-nya naik, maka H-nya akan turun. Begitu pula sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Ketika P-nya turun, maka H-nya akan bertambah. Dengan catatan, asumsinya adalah ceteris paribus. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, kurva permintaan pada dasarnya memiliki dua jenis, yaitu bergerak dan bergeser. Berbicara tentang kurva permintaan, ada dua hal, yaitu pergerakan dan pergeseran. Akan kita bahas terlebih dahulu, yaitu pergerakan. Kurva permintaan dikatakan bergerak ketika masih dalam satu kurva atau satu garis. Nah, ini masih dalam satu garis. Dikatakan bergerak yaitu dari titik A ke titik B. Dari B ke C. Ini dikatakan bergerak, masih dalam kurva yang sama. Kenapa kurva bisa bergerak, kurva permintaan bergerak? Jelas, di sini kita lihat, di titik A itu adalah ketika P-nya 1. Di titik B ketika P-nya 2. Jadi kurva bergerak itu karena disebabkan oleh faktor P atau harga, price. Jadi perubahan harga mengakibatkan kurva bergerak dari A, titik A ke titik B, dari B ke C dan seterusnya. Karena perubahan harga, dalam hal ini harganya turun misalnya. Sehingga dengan harganya turun, kuantitasnya juga menjadi bertambah, dari H1 menjadi H2, dari H2 menjadi H3. Perlu kita ketahui juga bahwa ketika kita membuat kurva permintaan, jangan lupa saudara tuliskan persamaan dari fungsi permintaan tersebut. Jadi ciri dari kurva permintaan adalah bergerak ya, bukan bergeser, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini. Karena tadi ketika P-nya naik, maka H-nya akan turun. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, istilah berikutnya adalah pergeseran. Kurva permintaan bergeser
Karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan itu berubah. Selain faktor harga yang perlu diketahui, yang perlu dicatat ya, yaitu pergeseran kurva permintaan itu disebabkan faktor-faktor lain kecuali harga. Kalau harga tadi menyebabkan kurva bergerak, tapi kalau bergeser itu bukan karena harga. Bisa dilihat ilustrasinya, yaitu ketika P-nya, P itu dalam P2 misalnya, maka jumlah barang yang diminta itu pada posisi A misalnya. Nah, di sini. Tapi pada posisi P2 juga jumlah barang yang diminta menjadi A aksen atau bertambah dari A ke A aksen. Tapi P-nya masih sama, yaitu P2, tapi kuantitasnya bertambah. Lalu faktor apa yang mempengaruhi biasanya atau contohnya? Contoh, pendapatan. Ketika pendapatan seseorang itu naik, maka permintaan akan suatu barang itu bisa naik. Contoh, pada bulan ini gaji saya naik, sehingga permintaan saya akan baju menjadi naik. Yang awalnya saya beli hanya satu, pada posisi satu, kemudian saya beli 2, sehingga terdapat penambahan 1, meskipun harganya sama. Nah, ini yang menyebabkan kurva itu bergeser. Dari kurva yang warnanya merah menjadi yang warnanya hijau. Atau sebaliknya, dari yang merah menjadi yang kuning. Atau seperti ini ya. Dari yang merah ke yang kuning. Nah, ini masih pada tingkat harga yang sama, yaitu P3. Tapi bisa bergeser dari B ke B1 di sini misalnya. Jumlahnya berkurang. Karena pendapatan saya berkurang misalnya. Dan faktor lain. Nah, lebih dalam mengenai pergeseran kurva ini akan dijelaskan di teori ekonomi mikro. Ya, atau di teori ekonomi mikro ya, atau di mikroekonomi. Sampai di sini dapat dipahami ya. Kita ke contoh soal. Contoh soal untuk permintaan. Fungsi permintaan sebuah barang ditunjukkan oleh persamaan HID sama dengan 75 minus 3P. Perintah yang pertama, gambarkan kurva permintaannya. Kemudian yang kedua, berapa jumlah barang yang diminta jika harganya 10. Kemudian yang C, berapa jumlah yang diminta jika barangnya gratis atau P-nya 0 berarti ya. Kemudian yang D, berapa harga barang itu jika jumlah yang diminta 15. Dan yang E atau yang terakhir adalah berapa harga barang itu jika tidak ada permintaan. Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu diminta menggambar kurva. Agar lebih mudah ketika kita menggambar kurva, maka kita umpamakan pada P sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Jika P sama dengan 0, P sama dengan 0 di sini, maka HID sama dengan 75. Karena HID sama dengan 75 minus 3 kali 0. 3 kali 0 ketemunya adalah 0, maka HID adalah 75. Berarti titiknya adalah Hi, P, 75, ya, 75.
0,0. Kemudian jika Hi-nya 0, karena jika Hi-nya 0, 0 sama dengan 75 minus 3P. Berarti P sama dengan 75 dibagi 3. P-nya adalah P sama dengan 75 ya, 75 dibagi dengan 3. Ketemunya 25 ya, ini 25 seharusnya. Ketemunya 25. Maka titiknya adalah 0,25. 0,25 berada di sini dan yang 75,0 di sini, kemudian kita hubungkan. Dan jangan lupa saudara tuliskan persamaan dari fungsi permintaan, yaitu Hi-D sama dengan 75 minus 3P. Sedikit kita bahas bahwa garis yang horizontal itu adalah sudah disepakati Q, dan yang vertikal ini adalah P, dan cara penulisannya adalah cara penggambaran kurvanya adalah Hi, P. Selanjutnya yang B adalah ketika P10 maka berapa jumlah barang yang diminta, pertanyaannya seperti itu. Maka P sama dengan 10, maka Hi-D sama dengan 75 minus 3 kali 10. 3 kali 10 ketemunya 30. Ya. Nah, 75 dikurangi 30 ketemunya 45. Selanjutnya yang C pertanyaannya tadi adalah berapa jumlah barang yang diminta jika barang itu gratis. Ketika barang gratis maka kan harganya berarti P-nya itu sama dengan 0 ya. Oke. Barang gratis P sama dengan 0, maka Hi-D sama dengan 75 minus 3 kali 0. Berarti jumlah barang yang diminta ketika harganya 0 adalah 75. Dari jawaban A dan B dan C ini sudah diketahui bahwa ketika harganya naik maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Nah, buktinya adalah ketika P-nya 0, Hi-nya 75. Tapi ketika P-nya 10, Hi-nya adalah 45, lebih sedikit. Kan gitu. P-nya turun menjadi 45 dari 75. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah berapa harga barang itu jika jumlah yang diminta adalah 15, berarti Hi-nya 15, Hi-D 15. Maka 15 sama dengan 75 minus 3P. 3P sama dengan 75 tetap. 15 ini pindah sisi ya, atau pindah ruas menjadi minus. Berarti 3P sama dengan 60. Maka P sama dengan 60 dibagi 3. 60 itu adalah 75 dikurangi 15. P sama dengan 60 dibagi 3. Kemudian P sama dengan 20. Jadi ketika jumlah barang yang diminta itu adalah 15, itu P-nya adalah atau price-nya itu 20. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa harga barang itu jika tidak ada permintaan? Tidak ada permintaan itu artinya Hi-nya sama dengan 0. Ya, tidak ada yang mau membeli, tidak ada yang meminta di pasar ya. Tidak ada permintaan sama dengan Hi 0. 0 sama dengan 75 minus 3P. P sama dengan 75 dibagi 3. Maka P-nya adalah 25. Jadi ketika harganya itu 25, maka Hi-nya adalah 0. Seperti itu. Ya, jadi ketika harganya 25 tidak ada seorang pembeli pun yang mau membeli barang tersebut. Intinya seperti itu. Sangat mudah ya.
Lanjut ke fungsi penawaran. Pada dasarnya fungsi penawaran merupakan kebalikan dari fungsi permintaan. Pengertiannya hampir sama, yaitu fungsi penawaran merupakan fungsi yang menghubungkan antara variabel harga atau price atau disingkat P dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau di permintaan adalah jumlah barang yang diminta kalau di penawaran. Tapi kalau yang di penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan atau quantity atau disingkat Q. Di dalam penawaran juga ada yang namanya hukum penawaran, yaitu ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan atau produk yang ditawarkan akan bertambah. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang atau produk yang ditawarkan akan berkurang. Artinya, hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan itu berbanding lurus atau positif. Hubungannya adalah sama-sama positif. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan bentuk persamaan dari fungsi penawaran yang menunjukkan bahwa Q sama dengan minus A plus BP. Ya. Di sini simbolnya adalah positif, yang artinya ketika P-nya itu naik, ya, maka Q-nya juga akan ikut naik. Tapi sebaliknya, ketika P-nya itu turun, maka Q-nya juga akan turun. Jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun dengan catatan asumsinya adalah ceteris paribus. Ini ketika persamaan dalam bentuk Q. Ada juga yang membentuk persamaan dalam bentuk P, yaitu P sama dengan A per B plus 1 min B per Q. Nah, di sini meskipun dalam persamaan dalam Q ataupun dalam P, hubungan antara P dan Q tetap positif, sama-sama positif. Hal ini mencerminkan hukum penawaran tadi, ya, bukti dari hukum penawaran. Gerakan harga yang searah dengan kuantitas ini menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng positif seperti ini. Ya. Jadi kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Contoh soal untuk fungsi penawaran. Diketahui tingkat harga 10.000, 15.000, kemudian 20.000, 25.000, dan 30.000. Ketika harga 10, jumlah barang yang ditawarkan 20, ketika harga 15.000 40, ketika harganya 20.000 menjadi 60, ketika harga 25.000 menjadi 80, dan ketika harga 30.000 menjadi 100. Ketika ini ditentukan titik A, titik B, titik C, dan titik E. Kita selesaikan. Kita gambarkan kurva seperti ini, ya. Jadi ketika harganya 20, maka jumlah barang yang diminta adalah yang ditawarkan adalah 10.000 seterusnya. Ini adalah QS.
fungsi penawaran. Penawaran yang menentukan tingkat harga dengan kualitas. Oke, lanjut. Ingat ya, ada dua istilah sama ya pada dasarnya untuk kurva permintaan dan kurva penawaran, yaitu istilah bergerak dan bergeser. Istilah ini sudah saya singgung di depan, istilah bergerak dan bergeser pada penjelasan fungsi permintaan. Istilah pergerakan itu terjadi ketika masih dalam kurva penawaran atau pergerakan itu sepanjang kurva penawaran. Ini masih kurva. Yang menyebabkan adalah adanya perubahan harga, yaitu dari harga 20.000 ketika harga 20.000 jumlah barang yang ditawarkan 60, dan ketika harganya naik menjadi 30.000 maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi 100 atau pada titik B ini. Ini dikatakan pergerakan karena masih sepanjang kurva penawaran dan disebabkan karena faktor harga, atau sering dikenal dengan masih sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh perubahan harga. Jelas ya? Lanjut. Nah, berbeda dengan pergeseran ya, atau sering dikenal dengan shift of the supply curve. Kurva penawaran, pergeseran kurva penawaran tidak disebabkan oleh perubahan. Nah, ketika tulisannya merah ya, jumlah barang yang ditawarkan awalnya adalah 60, tapi bisa bergeser menjadi A1 100, tapi bisa juga menjadi A2, sehingga dari kurva HIS yang warnanya ini hitam bisa bergeser ke HIS1 atau HIS2 yang disebabkan faktor selain harga, misalnya jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan atau biaya produksinya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran yang akan dibahas lebih dalam di mikroekonomi. Jadi di matematika ekonomi tidak saya jelaskan secara detail. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut kita ke contoh soal. Fungsi penawaran sebuah barang ditunjukkan oleh persamaan HIS sama dengan minus 7P plus 28P. Perintah yang pertama, gambarkan kurva penawarannya. Kemudian yang B, berapa jumlah barang yang ditawarkan jika harganya Rp3. Kemudian yang C, berapa harga minimum, ini seharusnya ya, minimum agar produsen masih bersedia menjual barangnya. Jadi di penawaran itu sangat berharga, berapa penerapan harga minimum agar produsen itu masih bersedia menjual. Jadi bermanfaat ketika saudara menjadi seorang pedagang atau saudara punya perusahaan manufaktur, berapa harga minimum yang harus saudara jual supaya saudara itu mampu tetap berproduksi. Oke. HIS diminta menggambarkan kurva ya. HIS sama dengan minus 7 plus 2P. Seperti pada kurva permintaan, di penawaran kita umpamakan P-nya 0 dan H-nya juga 0. Jika P-nya 0, maka minus 7P plus 28 kali 0. Maka HIS-nya adalah minus 7. Jadi ketika harganya 0, maka tidak ada permintaan atau permintaannya adalah minus 7, karena kan tidak ada permintaan negatif ya. Minus 7. Kemudian jika Hi atau kuantitasnya 0. 0 sama dengan 7 plus 28 kali P. Maka P-nya adalah 0,20.
Jadi ketika barang yang ditawarkan itu 0, itu harganya adalah 0,25, sangat rendah sekali ya. Oke, lanjut. Yang B, pertanyaan yang B adalah berapa jumlah barang yang ditawarkan jika harganya 3, maka kita ganti P-nya dengan 3. IS sama dengan minus 7 plus 28 kali 3. Ya, kali 3 bersama sini ya, 3. Maka minus 7 plus 28 kali 3. Ya. Ketemunya adalah berapa? Minus 7 plus 28 kali 3 itu adalah 84. Maka ketemunya adalah 77 ya, 77. Jadi ketika P-nya 3, maka H-nya adalah 77. Kemudian yang C, berapa harga minimum agar produsen masih bersedia menjual? Nah, agar produsen bersedia menjual barangnya berarti jumlah penawaran bukan 0. Ya, karena masih ada barang yang ditawarkan. IS sama dengan 0. Dalam hal ini IS lebih dari 0 seharusnya. IS bukan 0 ketika penjual itu masih bersedia menjual barangnya, itu berarti IS-nya bukan 0. Kalau IS 0, maka 0 sama dengan 7 plus 28. Maaf ya, 7. Ini 7 plus 28 nih seharusnya 28P. Ya, ini 28 ya. 28P. Maka nilai P adalah 0,25. Dengan demikian, agar produsen bersedia menjual barangnya, harganya harus lebih tinggi dari 0,25. Ya, karena ketika harganya 0,25, jumlah barang yang ditawarkan 0, berarti penjual tidak mau menjual barangnya. Tapi ketika harganya melebihi dari 0,25, maka produsen masih bersedia menjual barangnya. Nah, ketika digambarkan dalam kurva, tadi ya 0,25 di sini, kemudian minus 7,0 di sini. Kita tarik garis. Nah, ini dikatakan kurva penawaran memiliki lereng positif karena hubungan antara P dan I itu adalah positif. Dan pastikan saudara menuliskan persamaannya di sini ketika saudara menggambar kurva. Sangat mudah ya. Materi berikutnya, keseimbangan pasar. Suatu pasar atau pasar suatu macam barang dikatakan berada pada keseimbangan atau disebut dengan equilibrium apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Atau dalam persamaan dituliskan HD sama dengan HIS. Ya, HD sama dengan HIS. Atau ada yang menuliskan PD, ya, PD sama dengan PS, sama saja, ya. Di mana HD itu adalah fungsi permintaan atau jumlah barang yang diminta ya, jumlah permintaan, kemudian HIS adalah jumlah dari fungsi penawaran. Langsung kita pada
kurva. Jadi kurva keseimbangan pasar dapat digambarkan sebagai berikut, di mana PE dan HIE, PE ini adalah terjadi keseimbangan. Jadi terjadi perpotongan antara kurva HIE dengan S, yaitu pada saat HID sama dengan HIS. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya, contoh soal. Jadi fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 minus Hi. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Hi. Pertanyaan yang pertama, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Kemudian yang kedua, gambarkan kurvanya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Permintaan atau P, fungsinya dalam P ya, P sama dengan 15 min Hi, kita ubah menjadi Hi. Maka Hi sama dengan 15 min P. Penawaran yang awalnya dalam P ya, P sama dengan 3 plus 0,5 Ki, kita ubah dalam Ki, Ki sama dengan minus 6 plus 2P. Ya. Nanti perhitungannya saudara hitung di kertas kenapa bisa dari P sama dengan 3 plus 0,5 Ki menjadi Hi sama dengan minus 6 plus 2P ya. Ini sangat mudah caranya. Kemudian HID sama dengan HIS. HID adalah 15 min P, kemudian HIS minus 6 plus 2P. 15 plus 6 ini pindah ruas ke sini menjadi positif. Sama dengan 2P plus P pindah ke sini ya. Oke. 21, 15 plus 6 sama dengan 21, sama dengan 3P, 2P plus P. P sama dengan 21 dibagi 3, sehingga ketemu P sama dengan 7. Maka HID sama dengan 15 min P. Hi sama dengan 15 minus 7. Ketemu Hi-nya adalah 8. Sehingga titik equilibrium atau keseimbangan pasarnya adalah ketika P-nya itu 7 dan kuantitasnya adalah 8. Atau 8,7 karena dari Hi terlebih dahulu yang ditulis ya. 8,7. Lalu bagaimana kurvanya? Kita lihat ya. Nah, ini seperti biasa ya, caranya saudara cari titik-titik bantuan ketika P-nya 0, maka Hi-nya misal ketika ini untuk HIS ketika P-nya 0. Ketika Hi-nya 0, maka P-nya 3 ya, minus 6 plus 2 kali 3 kan ketemunya 6 di sini. Kemudian ketika P-nya 0, HIS sama dengan minus 6 plus 2 kali P. Ya. Maka menjadi 0, minus 6. Ya, di sini tidak ditulis ya, minus 6 di sini, misal ya. Ini. Ada kurva seperti ini sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk kurva penawarannya, permintaan maaf sama ya, HID-nya saudara ganti misalnya jika Hi-nya 0. 0 sama dengan 15 minus P. Maka P-nya sama dengan 15. Maka titiknya 0,15 di sini ya. Ketika P-nya gantian yang 0, maka Hi-nya adalah
Ketika H-nya 0, maka P-nya adalah 15 tadi. Ketika P-nya 0, gantian P-nya 0, maka H-nya adalah 15 di sini. Dan saudara tarik garis seperti ini, muncul kurva H sama dengan 15 min P, dan ini tarik biru adalah HS ya, minus 6+2P, terjadi equilibrium price atau equilibrium quantity di sini, yaitu ketika H-nya itu 8, kuantitasnya 8 dan harganya 7. Sangat mudah sekali ya, karena ini adalah pada dasarnya kita menyamakan antara fungsi permintaan dan penawaran. Kita pertemukan. Kemudian latihan soal 1 silahkan dicatat ya. Pada harga 10 per unit, jumlah barang X yang diminta adalah 10 unit dan yang ditawarkan oleh produsen barang X tersebut 15 unit. Sedangkan harga 8 per unit, jumlah barang X yang diminta adalah 16 dan yang ditawarkan adalah 11. Pertanyaan, tentukan fungsi permintaan terhadap barang X, fungsi penawaran, kemudian harga keseimbangan pasar, dan gambar grafik atau kurvanya. Silahkan di screenshot, bisa dicatat boleh. Ini soal yang pertama. Udah ya, kemudian soal yang kedua. Latihan soal 2, fungsi permintaan pasar atas suatu barang ditunjukkan oleh persamaan HID sama dengan 20 minus 3P. Sedangkan penawaran atau HIS sama dengan minus 4 plus 5P. Pertanyaan, tentukan harga dan jumlah barang keseimbangan pasar barang tersebut, gambar grafik atau kurva dalam keadaan keseimbangan pasar. Silahkan di screenshot dulu atau di foto. Oke, sudah ya. Sekian materi hari ini, perkuliahan kita hari ini. Tunggu video-video saya di materi berikutnya. Video berikutnya akan bercerita tentang pengaruh pajak spesifik, kemudian pengaruh pajak proporsional, kemudian pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar atau equilibrium. Jangan lupa saudara like, saudara subscribe, dan saudara share. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap aman di rumah dulu ya, jadi kita masih belum bisa tatap muka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.